Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini pagi yang cerah. Ini saya berada di Taman SDN 1 Kampung Dalem, Tulungagung. Yaitu kali ini saya akan menawarkan suatu unek-unek pada diri saya, yaitu tentang apa sih diri itu. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita menjalani hidup di dalam suatu semesta itu banyak berbagai suatu masalah yang ada. Sebenarnya suatu masalah itu berawal pada diri kita sendiri, diri pribadi, yaitu yang muncul jelas pikiran, perasaan, dan ego pada diri kita sendiri. Bagaimana pikiran, perasaan, ego itu pada dasarnya bisa selaras pada dalam diri dan di luar diri. Membaca sesuatu itu yang paling sulit, yaitu membaca pada diri pribadi. Nah, kalau membaca di luar itu sangat mudah. Misal ada pikiran, perasaan orang bisa terbaca. Oh, itu seperti itu. Mungkin kita mempelajari, membaca buku atau kitab-kitab yang lain. Nah, yang paling tersulit yaitu membaca atau menerka pada diri sendiri. Bagaimana pikiran itu, bagaimana perasaan itu, bagaimana ego itu. Itu sebenarnya kalau manusia atau diri kita bisa membaca dengan teliti, dengan hati-hati pada diri Anda, akan menyebabkan suatu masalah atau suatu keguncangan pada diri pribadi akan lebih enak. Tidak usahlah kita membaca orang lain. Ngapain? Percuma kita membaca orang lain, sifat-sifat orang lain, pikiran-pikiran orang lain, ego-ego pada orang lain, atau nafsu pada orang lain. Wong kita itu adalah perangkat yang ada pada diri kita. Itu sulit kita baca kok. Ya, contohnya apa? Pikiran. 1 detik, bahkan 2 detik, 1 menit selalu berubah. Muncul suatu pikiran, muncul pada misal pada kejadian yang dahulu, muncul pada harapan-harapan atau kehidupan yang harapan yang akan datang, atau pikiran pada saat ini. Lah itu kalau kamu bisa baca pikiran-pikiran tersebut akan menyebabkan keselarasan pada diri Anda. Nah, kita tidak akan sulit membaca karena pada diri Anda itu banyak perubahan yang sifatnya itu spontan, labil. Begitu 1 detik berubah, 1 menit berubah. Nah, itu ajalah. Tidak usah membaca orang lain, tidak usah. Kalau ingin hidup kita lebih selaras, kita harus pandai membaca gejolak
pada diri pribadi. Tentunya ada 3 aspek: pikiran, perasaan, dan ego. Itulah sesuatu atau disket-disket yang ada pada pikiran, perasaan, ego pada diri Anda itu akan muncul sewaktu-waktu. Nah, berarti otomatis muncul sewaktu-waktu kan tidak bisa diprediksi. Nah, oleh karena itu kita tidak usah membaca pada orang lain. Hanya untuk membaca orang lain, baca pada alam, itu hanya sebagai pembelajar saja pada diri kita. Hanya sebagai wahana pembaruan membaca dan diinteraksikan pada diri kita. Berarti otomatis yang 100% atau 200%, bahkan 1000% hanya pada diri kita. Harus pandai kita membaca gerakan-gerakan pada diri Anda. Gerakan-gerakan di luar diri Anda hanya sebagai ibaratnya sebagai suatu informasi saja. Oh, ini selaras tidak dengan pikiran dan perasaan dan ego saya. Kalau tidak selaras, kita jangan pengaruh. Nah, dan demikianlah ini inti sari dari konten ini, yaitu kita harus pandai membaca gejolak-gejolak pikiran pada diri kita sendiri. Jangan terlalu membaca di luar diri, bahkan membaca perasaan pikiran orang lain percuma. Yang terpenting kita membaca diri kita, perubahan-perubahan tiap detik, 2 detik kita baca, kita selaraskan pada diri pribadi dan di luar diri Anda. Demikianlah kesimpulan hari ini tadi, yaitu kita harus pandai membaca pada diri, gejolak-gejolak pada diri, pikiran-pikiran, perasaan, dan ego pada diri. Jangan terlalu membaca di luar diri. Kalau ingin membaca, hanya kita selaraskan pada diri Anda untuk membangun keserasian pada diri pribadi. Terima kasih, itulah kesimpulannya. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, 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 mulyane jagat. Terima kasih, Der.